Yo, what's up guys? Balik lagi di Titekindo bareng gue, Dendi. So, udah lama banget Samsung nggak ngeluarin M series terbarunya ya. Terakhir itu seingat gue di bulan April 2022. Pikiran gue, apa M seriesnya Samsung nggak bakal muncul lagi ya? Padahal gue demen baterai badaknya. Tapi setelah 1,5 tahun kemudian, tepatnya tanggal 7 November lalu, akhirnya Samsung rilis M series terbarunya. Dan langsung dua, yaitu M34 dan M54. Dan setelah gue pakai M34 kurang lebih selama 1 bulan, ada beberapa hal menarik dan ada beberapa hal yang mungkin bisa ditingkatin buat next gen M seriesnya. Penasaran nggak? Jadi tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita mulai video review Samsung M34 setelah 1 bulan. Let's go! Samsung M series emang selalu menarik perhatian, terutama buat yang demen smartphone yang punya kapasitas baterai gede, tapi desain, performa, dan kameranya masih tetap bagus. Menurut gua ini yang mencerminkan Samsung Galaxy M34. Bahkan sampai punya tagline nggak ada matinya. Tapi emang kalau ngebahas Samsung itu nggak enak kalau nggak dimulai dari desainnya. Kalau dibandingin sama seri sebelumnya, si M33 desainnya tuh jadul, cheapy, kelihatan kayak HP murah. Malah gue bisa bilang kayak anak tirinya Samsung di saat Samsung A33-nya punya desain keren dan mewah, kebanting banget. Dari situ mungkin bos-bosnya Samsung denger ya, dan akhirnya ngeluarin desain M34 yang ngambil konsep dari desain S23 series. Yang menurut gue buat sampai saat ini, mungkin ini desain terbaiknya Samsung selama ini. Terutama di bagian back covernya. Bentuknya flat yang bagian edge-nya itu sedikit melengkung, finishingnya glossy. Yang mana menurut gua kayak aksen chrome buat yang warna blue-nya ini. Ditambah bagian frame-nya membulat, jadi ya makin enak aja buat digenggam tangan kalau tanpa case. Tapi pas dilihat depannya ya kayak lumayan kebanting sama desain belakangnya yang cakep. Karena di sini masih kelihatan kayak HP entry level yang bentuk kamera depannya masih pakai desain Infinity U display yang juga dipakai sama Galaxy A05. Cuma kalau soal panel layar, Samsung nggak usah ditanya lagi ya. Mungkin juga Samsung jadi salah satu yang terbaik kalau soal ngomongin kualitas panel layar. Lihat aja specs-nya di sini. Panel layar Super AMOLED 6,5 inci, Full HD+, refresh rate 120Hz, touch sampling 240Hz, peak brightness 1000 nits, dan semua itu dilindungin sama Gorilla Glass 5. Biarpun belum dukung HDR10 Plus dan Dolby Vision, tapi serius buat HP 3 jutaan, layarnya Samsung M34 bikin nyaman banget. Warnanya vivid, tajam, kontrasnya juga bagus. Tapi kalau doyan layar yang lebih natural, tinggal hidupin mode layar naturalnya aja. Buat dipakai main game, jujur aja, buat smartphone di harga segini, layarnya tuh termasuk yang responsif, bagus, anti-delay. Enak deh kalau buat main game. Cuma kalau lu beli Samsung M34, langsung aja beli screen protectornya ya. Karena bawaannya nggak pakai screen protector. Seperti biasa, layar Super AMOLED buat always on display-nya udah ada dan bisa selalu nyala. Tapi buat fingerprint scannernya sayang banget, masih jadi satu sama tombol power, belum di dalam layar. Terus buat speakernya juga masih mono, tapi kualitas suaranya juga lumayan enak, balance. High, mid, even bassnya juga berasa, apalagi ditambah adanya fitur Dolby Atmos yang bikin pengalaman pakai HP ini jadi lebih imersif. Kalau lo mau ngisi uang elektronik juga udah aman karena fitur NFC juga udah tersedia. Buat SIM tray slot dia pakai sistem hybrid ya, yang bisa 2 SIM card atau 1 SIM card, 1 SD card. Terus kita pindah ke softwarenya. Sampai saat video ini dibuat, sayang banget M34 masih belum kebagian Android 14. Saat keluar dari boxnya masih pakai One UI 5.1 berbasis Android 13. Yang kalau dihitung bakal dapat 4 kali Android update, jadi bakal sampai Android 17. Ditambah security update-nya sampai 5 tahun, yang mana lo bakal aman kalau pakai HP ini selama 5 tahun. Terus yang bikin gue penasaran soal performa SoC-nya yang pakai Exynos 1280. Yang punya fabrikasi 5 nanometer dan udah dukung 5G. Dan didukung sama RAM 6GB dan internal storage-nya 128GB. Tapi sebelum lanjut, bisa kali bantu gua buat subscribe channel ini dulu.
biar gue makin semangat bikin konten bagus buat kalian. Thank you cuy. Nah, pas gue jalanin Antutu 10, dia dapat skor di 470 ribuan. Sedikit lebih tinggi daripada Snapdragon 695. Terus kalau lihat hasil CPU throttlingnya juga cukup bagus, hampir hijau semua. Dan hasilnya dapat 85%. Dan buat Geekbench 6, dia dapat single core-nya di 968 dan multicore-nya dapat 2084. Karena penasaran, langsung aja gua tes main Mobile Legends. M34 dapat grafik ultra, frame rate super. Experience mainnya sebenarnya cukup enak ya. Maksimal dropnya cuma ada di sekitaran 50 fps, tapi itu jarang banget. Tapi kalau dibilang stabil di 90 fps ya nggak juga. Tapi rata-rata fps-nya juga masih cukup tinggi di sekitaran 77 fps. Sekalipun suhunya udah agak panas di sekitaran 45 derajat, tapi performanya masih tetap kejaga bagus. Terus gue coba main PUBG Mobile, tapi seperti biasa, si Exynos nih buat optimize ke game tuh agak suka telat. Saat video ini dibuat, settingan tertingginya cuma ada di HD High. Smooth Ultra, Smooth Extreme nggak kebuka. Main di HD High ya lancar banget, enteng. Menurut gue propernya sih emang harus di Smooth Extreme atau sekalian Smooth 90 fps. Tapi pengalaman gue pakai Exynos sih ya emang agak lama buat optimize di sebuah game. Jadi buat lo yang udah beli M34 ya mesti agak sabar nungguin settingan grafik yang lebih tingginya kebuka. Buat main Genshin enaknya taruh di settingan lowest 60 fps. Gue main sekitaran 30 menit, fps-nya pada saat in-game tuh ada di sekitaran 30-45 fps. Jarang banget kalau sampai drop di bawah 30 fps. Jadi main ya cukup enak ya, dan dapat rata-rata FPS-nya di 40 FPS. Kalau lo ngikutin M series-nya Samsung pasti tahu yang jadi andalannya itu baterainya yang gede banget di 6000 mAh yang bisa dipakai lebih dari 2 hari. Lihat aja pas gua lakuin tes di semua aspek, SOT-nya dapat 5 jam, termasuk screen off time-nya udah sampai lebih dari 2 hari, edan. Padahal gua lakuin tes berat-berat cuy. Main Genshin aja sampai hampir 50 menit tuh. Cuma kalau buat pengecasannya ya khas mid-range-nya Samsung, cuma maksimal di 25 watt. Oke, kalau buat kameranya, M34 pakai triple setup kamera dengan kamera utama 50 megapiksel PDAF OIS, ditemenin kamera ultra wide 8 megapiksel dan depth sensor 2 megapiksel. Terus buat kamera depannya beresolusi 13 megapiksel. Buat output fotonya saat di keadaan banjir cahaya, hasil fotonya cukup oke. Detailnya tajam, warnanya vibrant khas Samsung. Dynamic range-nya juga cukup luas. Buat foto dengan objek manusia, warna skin tone-nya juga cukup natural, no complaint. Buat foto indoor atau low light, outputnya juga masih cukup bisa diandelin. Detailnya masih cukup baik, noise-nya juga minim. Palingan sedikit komplain gua kalau di kondisi ini, mending nggak usah ambil foto portrait, karena detail dan warnanya jadi agak ngaco. Mendingan ambil foto portrait saat cahaya cukup aja. Ya, ini adalah contoh video dari Samsung M34 di resolusi 1080p 30 fps. Oke, kalau misalnya kita lihat warnanya, warna di sini cukup akurat ya, sedikit lebih gelap tapi masih cukup akurat. Oke, warna rumputnya cukup akurat, terus dynamic range-nya cukup bagus. Agak mendung-mendung, ini udah jam setengah 5 sore. Terus detailnya juga bagus. Autofokus, wih, autofokusnya cepat dan mulus ya. Oke, kalau misalnya kita coba jalan kayak gini, nah ini jalan aja masih jalannya stabil ya, karena ini juga belum dihidupin itunya ultra steady-nya. Kalau kita coba hidupin kayak gimana? Kayak gini, kita cobain. Oke, exposure-nya agak gelap ya. Kalau ultra steady-nya hidup, nih ultra steady-nya udah hidup, kita cobain jalan.
Ya memang lebih stabil, tapi dia exposure-nya malah jadi lebih gelap. Mendingan nggak usah dihidupin juga udah itu sih, udah udah bagus sih, udah stabil. Kita cobain 1080p 60 fps abis ini. Nah, ini di 1080p 60 fps. Dia ultra steady-nya nggak bisa hidup ya cuy kalau di 60 fps. Dia bisanya cuma hidup di 1080p 30 fps. Buat autofocusnya oke. Ya, lumayan cepat. Terus warnanya juga cukup akurat, dynamic range-nya juga masih luas, masih cakep. Kalau buat skin tone kayak gimana bang? Kayak gini. Ya, kayak gini skin tone-nya dari Samsung M34 di resolusi 1080p 60 fps kayak gini. Dia juga bisa 4K cuy ternyata cuy. Kita cobain 4K-nya. Yes, ini 4K-nya di 4K 30, dia di 4K 60 nggak bisa, tapi di 4K 30 udah bisa. Dynamic range-nya masih cakep banget coy. Terus dia autofocusnya cukup cepat, nggak ngedredet gitu ya, jadinya masih oke. Dan dia juga cukup stabil ternyata. Dia di 4K 30 juga nggak bisa hidup ultra steady-nya, tapi di sini surprisingly cukup stabil cuy. Ini gua jalan agak gerasa kerusuk sih. Oke, kalau misalnya kalian mau lihat skin tone di 4K kayak gini. Nah, kayak gini di 4K 30 fps. Ini pakai kamera belakangnya. Kita cobain kamera depannya kayak gimana. Oke, ini adalah contoh video dari Samsung M34 di resolusi 1080p 30 fps di kamera depannya. Ini maksimalnya. Jadi dia nggak bisa 60 fps, nggak bisa 4K 30, nggak bisa apalagi kan. Maksimalnya di 1080p 30 fps. Detailnya cakep ya. Skin tone-nya juga bagus. Seperti biasa Samsung, skin tone-nya pasti mantap. Terus dynamic range-nya juga masih cukup kelihatan, awan-awannya nggak putih banget. Nggak putih banget, masih kelihatan kan. Nah, kalau ada tangan gue di sini baru agak putih, tapi masih kelihatan teksturnya. Nice. 3 jutaan lebih dikit. Sekarang 3 jutaan, 3,5 juta ya. Kalau di official store-nya dia 4 juta kurang 1.000 kan. Tapi kalau lihat di marketplace 3 juta, 3,6an gitu udah ada. Worth it banget nih buat dibeli kalau buat nge-vlogging. Ayo kita pindah ke studio. So, setelah pakai HP ini kurang lebih 1 bulanan, menurut gua Samsung M34 emang ditujukan buat orang yang punya aktivitas tinggi di luar ruangan. Karena baterai gedenya ini membantu banget saat lo lagi di luar dan nggak bisa ngecas. Ya lo jadi nggak worry sama kapasitas baterai lo. Gua aja kadang suka lupa terakhir ngecas itu kapan. Jadi musuhnya PLN nih HP. Berbanding sama performance dan kemampuan kameranya yang masih bisa dibilang cukup bersaing di kelasan harganya. Terutama kameranya sih yang punya kualitas cakep banget. Di luar desain layarnya yang masih agak ketinggalan zaman. Terus SoC-nya juga rada panas. Dan proses optimize-nya dari Samsung itu masih agak lambat. Tapi kalau lo bisa nerima semua yang gue sebutin tadi, Samsung Galaxy M34 menurut gue masih sangat worth it buat dibeli. Jadi langsung aja cek link pembeliannya di kolom deskripsi ya. Dan segitu aja review Detik Indo buat pengalaman pakai Samsung Galaxy M34 selama 1 bulan ini. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Dedi pamit, ciao. Belakangnya ganteng, depannya